Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Perkenalkan teman-teman sekalian, teman-teman seperjuangan, teman-teman belajar, sama-sama belajar. Di sini saya bernama Ansori. Sekarang lagi mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Desa Kabupaten Lampung. Dan juga di sini kita diberi tugas oleh Amil Karom Bapak Muhammad Ilyas MPD untuk memperagakan praktek belajar mengajar di semester 4 ini. Di sini kita sama-sama belajar dan juga semoga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita ketahui pada kesempatan ini kita sama-sama belajar tentang tahsinul qiraah atau makharijul huruf. Sebagaimana kita ketahui di dalam kita sholat, bacaan yang awal yaitu adalah bacaan Allahu Akbar harus sesuai dengan makharijul hurufnya juga. Dan juga makharijul huruf sangat penting sekali apabila kita berbicara dengan bilaghatul arabiyah. Dikarenakan apa? Karena beda huruf, beda makna. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, umat mukmin wajib hukumnya belajar makharijul huruf. Terlebih kitab kita, kitab suci kita, kitab Al-Quran panutan kita, itu adalah dengan bilaghatil arabiyah. Jangan sampai kita salah huruf, salah ejaan di dalam membaca kitab Quran kita yang suci. Di sini juga kita akan sama-sama belajar huruf dasar di dalam makharijul huruf, yaitu sama-sama belajar menyebut, mengucapkan huruf A, huruf halqi. Sebagaimana kita ketahui, A jangan sampai salah dengan menyebutnya dengan huruf A. Kita sering mendengar huruf A bacanya jelas, seperti au, au. Atau mungkin suaranya agak ke pangkal hidung, au, a. Nggak boleh. A harus jelas. A dengan A harus jelas. Jangan sampai kayak ta'awuz kita membacanya a'udzubillahi minasyaitonir. Jangan sampai. Harus a'udzubillahi minasyaitonir. Harus jelas sekali perbedaan A dengan A. Begitu juga dengan dalam takbiratul ihram. Kita jangan sampai mengucapkannya Allahu Akbar, nggak sah. Harus jelas A-nya. Allahu Akbar. Harus jelas. Ketika kita belajar, A harus lepas. Sehingga ketika kami dulu belajar di pesantren juga, ketika mengucapkan huruf A, melapaskan huruf A, mulut ini dibuka. Sampai 4 jari kita masuk ke mulut. Sehingga benar-benar A, bukan A. Begitu juga mengucapkan A-nya. A-nya jangan sampai keluar ke huruf pangkal hidung. Harus A, harus jelas. Nah, dalam melapaskan huruf A, sekali lagi, harus plong, harus lepas orang. A, O. Nah, kita kan sering belajar mengucapkan huruf A. Sebagaimana ketika takbiratul ihram. Allah, Allah. Nggak boleh Allah, Allah. Nah, sehingga ada suara yang keluar, suara hidung ke hidung. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian harus teliti sekali ketika mengucapkan huruf. Ketika melapaskan huruf. Huruf halqi A harus bisa dibedakan. Begitu juga seterusnya ketika kita belajar makharijul huruf, kita harus bisa juga melapaskan huruf ba dengan benar. Ba. Dan juga melapaskan apabila ada huruf mati bertemu dengan huruf ya mati. Contohnya hamzah bertemu dengan ya mati. I harus jelas, harus benar-benar hurufnya mengucapkannya harus dengan lapas I. Sebagaimana ketika kita melapaskan suratul Fatihah yang berbunyi iyyaka na'budu. Nggak boleh iya dengan timbulnya huruf iya. Sehingga apabila kita salah melapaskannya, mengucapkannya, sehingga kita tidak sah dalam sholat. Nauzubillah min dzalik. Harus sangat jelas ketika melapaskan huruf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jelas. Iya jelas. A harus jelas juga. I harus jelas. Harus bisa membedakan A dengan A. A.
harus beda, harus bisa bedakan keduanya. Dan juga yang paling harus kita pahami, kita teliti ketika melapaskan huruf ra. Ketika melapaskan huruf ra ketika sholat. Kita sering mungkin ada yang mendengar ketika sholat baca ghairil maghdu, salah itu. Ghairil maghdu, salah. Harusnya tidak boleh kita wakafkan maghdu. Harusnya ghairil maghdu, harus dilanjutkan sedikit. Maghdu. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam melapaskan yang wajib di dalam sholat. Salah sedikit maknanya berubah, sholat kita menjadi batal. Nauzubillah min dzalik. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini kita sekali lagi sama-sama belajar, bukan menggurui tentang mana yang terbaik, tapi bagaimana kita memperbaiki huruf-huruf makharijul huruf kita. Karena apa? Dikarenakan kita wajib, yang namanya belajar wajib. Bisa atau tidaknya itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi belajar itu wajib. Sekalipun hakikatnya tidak bisa. Contohnya, kita ada penyakit cedal, tidak bisa mengucapkan huruf ra. Kita wajib belajar sekalipun hakikatnya tidak bisa. Karena kan belajar itu hukumnya wajib, bisa atau tidaknya itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin cuma ini yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sekali lagi di sini kita sama-sama belajar. Tidak bisa mungkin panjang lebar dikarenakan beberapa hal. Sekali lagi semangat belajar, kita saling berdoakan semoga kita diberikan keberkahan ilmu, keberkahan umur, dan juga keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.